Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita dapat melakukan presentasi pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Aji Purwinarko, SSI MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Sebelum kami melakukan presentasi, alangkah lebih baiknya untuk saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dita Anggara Ari Samasta. Kedua ada Aryo Eko Laksono. Tiga saya sendiri, Pratiwi Dwi Pisyati. Keempat ada Rosa Tiara. Yang kelima ada Vidi Astuti. Selanjutnya pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang. Dengan menggambarkan tentang perbuatan yang dilarang, maka diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih utuh tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dapat diketahui batasan-batasan dari tindakan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian, selain menggambarkan tentang perbuatan yang dilarang, sejatinya suatu norma hukum pasti memiliki ruang untuk menginterpretasi baik untuk penyempitan makna atau perluasan makna. Syarat struktur undang-undang, perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang ITE. Namun demikian, secara lebih spesifik, ketentuan tentang larangan hanya diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ada dua pasal yang berkedudukan sebagai operator norma, yaitu kondisi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di wilayah Republik Indonesia, tertera dalam pasal 37 Undang-Undang ITE, dan tindakan yang merugikan orang lain yang tertera pada pasal 36 Undang-Undang ITE. Mengacu pada rumusan nomor primer di atas, hal yang perlu diperhatikan adalah kedudukan operator norma pada pasal 36 Undang-Undang ITE, yang mengatur bahwa apabila tindakan pelanggaran terkait pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang ITE mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pasal 36 bisa digunakan. Dengan adanya ketentuan kondisi atau syarat norma pada pasal 36 Undang-Undang ITE, maka larangan dalam Undang-Undang ITE bisa dibaca dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, larangan perbuatan yang tidak mensyaratkan akibat kerugian. Yang kedua, larangan perbuatan yang mensyaratkan akibat kerugian, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang ITE. Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa bentuk kerugian harusnya nyata, namun demikian tidak harus material, bisa juga reputasi. Di sini kita membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE? Yang kedua, bagaimana tindakan pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Yang ketiga, apa saja dampak positif dan negatif dalam pemberlakuan Undang-Undang ITE? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Yang pertama, apa saja perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Peraturan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang aturan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Beberapa pasal menjadi langganan para pelanggar dilihat dari tingginya kasus yang mendominasi seperti pencemaran nama baik, teror online, dan penyebaran berita bohong atau hoax. Berikut perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Yang pertama, mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemasaran, dan pengancaman pasal 27. Yang kedua, mendistribusikan berita bohong atau hoak kepada masyarakat terkait suku, agama, ras, antar golongan pasal 28. Yang ketiga, menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pasal 29. Yang keempat, mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik
orang lain dengan cara apapun, pasal 30. Yang kelima, melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya, pasal 31. Yang keenam, mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia, pasal 32. Yang ketujuh, mengganggu sistem elektronik, pasal 33. Yang kedelapan, menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggar larangan yang telah disebut pasal 34. Yang kedelapan, pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan, pasal 35. Next. Yang kedua, bagaimana tindakan pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT. Dalam penjelasan pasal 27 ayat 3 disebutkan ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik, sedangkan untuk menjelaskan proporsi ini digunakan istilah pencemaran nama baik dan atau fitnah jika memang pembentukan undang-undang ingin ruang lingkup normanya hanya pada pencemaran nama baik dan fitnah lebih baik frasa itu yang digunakan pada normanya. Selain itu, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang pencemaran nama baik dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda sejumlah 100 juta rupiah. Next. Yang ketiga, apa saja dampak positif negatif dalam pemberlakuan UU ITE? Sisi positif UU ITE yang pertama, sistem kegiatan pengajuan harga kontrak kerjasama penagihan berbasis elektronik dilindungi hukum. Semua kiriman email ke klien yang terdokumentasi bisa menjadi bahan pertimbangan hukum bila suatu waktu terjadi masalah dalam proses kerjasama. Untuk kita yang kerjanya di ranah maya tentu ini memiliki nilai positif. Yang kedua, jika kita melakukan transaksi perbankan, misalnya melalui klik BCA dan dirugikan karena misalnya ketekanan tombol submit 2 kali dan ini tidak diantisipasi oleh pengelola transaksi, maka kita berhak secara hukum menuntut pengelolaan transaksi tersebut. Tuntutan ini juga bisa berlaku untuk mereka yang menjadi Medcam, Ogold, PayPal, dan sebagainya. Yang ketiga, bila ada perusahaan yang mendaftarkan nama dominan dengan maksud menjelekkan produk atau merek atau nama tertentu, perusahaan tersebut bisa dituntut untuk membatalkan nama domain. Maka kalau ada yang membuat nama domain pitrajelek.com atau pitrabusuk.com, berhati-hatilah. Yang keempat, bila ada yang melakukan transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu alias carding, secara jelas bisa dituntut melalui hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sisi negatif UU ITE. Selain memiliki sisi positif UU ITE, ternyata juga terdapat sisi negatifnya. Contoh kasus Prita Mulsyari yang berurusan dengan rumah sakit Omni Internasional juga sempat dijerat dengan undang-undang ini. Prita dituduh mencemarkan nama baik lewat internet. Padahal dalam Undang-Undang Konsumen dijelaskan bahwa hak dari konsumen untuk menyampaikan keluh kesah mengenai pelayanan publik. Dalam hal ini, seolah-olah terjadi tumpang tindih antara UU ITE dengan UU Konsumen. UU ITE juga dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Padahal sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang. Maka dari itu muncul suatu gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, khususnya media sosial, bermunculan banyak kasus. Peraturan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Beberapa pasal menjadi langganan para pelanggan dilihat dari tingginya kasus yang mendominasi seperti pencemaran nama baik, teror online, dan penyebaran berita bohong atau hoax. Dalam penjelasan pasal 27 ayat 3 disebutkan ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik, sedangkan untuk menjelaskan proposisi ini digunakan istilah pencemaran nama baik atau fitnah. Jika memang pembentukan undang-undang ingin ruang lingkup normanya hanya pada pencemaran nama baik atau fitnah, lebih baik frasa itu yang digunakan pada normanya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.